Assalamualaikum. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol dina acara ngadongeng. Hanca carita Raga Sukma dina episode nu kalangkung Kang Dagol nyarioskeun keadaan di kampung Lebak Kiri Luhur di rumahnya Mbah Kala, di mana pada saat itu Kang Ruyung, Kang Unang, dan juga si Jalu lagi bertamu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-41. Kemudian Mbah Kala selanjutnya berkata lagi, "Begini ya Ujang, jadi Mbah tak bisa kalau sekarang harus memberikan kembali jimat atau melaksanakan lagi ilmu Mbah untuk membantu keperluan Ujang. Tapi jika Ujang memang masih ingin memiliki suatu pegangan untuk menjaga keselamatan atau kebutuhan yang lainnya, Mbah hanya bisa memberikan saran." Keningan Mang Dudung aya bolongan, kata Mang Unang menanggapi perkataan Mbah Kala. Nanti dulu atuh, kamu jangan dulu memotong pembicaraan dari Simbah kan belum selesai. Baru kata-katanya juga, kamu mah suka ngantekan Unang. Minggos, Abah berenang mau ngomong ini ya tidak selesai. Iya Mbah, moga. Kata Mang Dudung. Selanjutnya Mbah Kala berkata lagi, dahulu kala ada sebuah senjata yang bernama pusaka keris, mustika naga, dan juga ada pusaka yang disebut sayap Garuda. ada ya Mbah? Tidak, namanya juga Aeng Mbah, mustika naga sama sayap Garuda. Itu teh katanya sebuah, tapi ada dua itu. Sebentar lah aku jelaskan. Yang dinamakan keris mustika naga adalah keris ageman untuk para penguasa dan kadikjayaan. Keris ini bisa dimiliki oleh siapapun, yang penting dia mau memiliki kekuatan ataupun keinginan yang kuat, kemauan yang tidak pernah pantang menyerah, tekad yang kuat. Siapapun yang memiliki keinginan yang kuat pasti akan bisa memiliki keris mustika naga. Gitu tuh ya Mang Dudung, ayah tuh kan. Kamu diam aja dulu, dengerin dulu yuk apa namanya si Mbah. Pula tuh Mbah mau ngomong dulu ini ya. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan pusaka sayap Garuda. Ini adalah senjata ageman para penguasa, raja-raja yang sakti di zaman dahulu. Itu yang aku tahu. Pusaka sayap Garuda ini suatu senjata dengan dua senjata. Maksudnya satu pasang, jadi satu senjata memiliki dua. Satu pusaka maksudnya memiliki dua senjata. gitu.
sepasang teh, sepasang apa? Sepasang keris, sepasang tombak, atau sepasang apa namanya? Pisau atau gimana, Mbah? Konon katanya begini, Dudung. Itu berbentuk kujang, dua kujang atau sepasang kujang yang jika disilangkan akan membentuk seperti sayap. Maka dinamakan senjata ini adalah senjata sayap Garuda. Namun watak pusaka ini berbeda dengan keris Mustika Naga. Jika keris Mustika Naga perbawaannya adalah yang memilikinya orang yang teguh dan memiliki keinginan yang kuat. Sedangkan sayap Garuda ini adalah orang yang memiliki kesucian hati. Fungsinya untuk penjagaan para raja-raja sejak zaman dahulu. Jadi kalau menurut Aki, karena Aki tidak bisa lagi membantu untuk mencarikan jimat ataupun sesuatu pegangan, Aki hanya bisa mengusulkan kalau butuh memang Tuhan kalian, carilah keris Mustika Naga atau pusaka sayap Garuda. Itu yang bisa Aki sampaikan, Kujang. Mendengar perkataan si Mbah Dukun tersebut, Mang Dudung, Mang Unang, dan si Jalu hanya terdiam. Dalam pikiran mereka membayangkan suatu keris yang dinamakan Mustika Naga dan juga suatu pusaka, sepasang kujang atau dua bilah senjata kujang yang disebut sayap Garuda. Aduh, tapi kalau nolong jangan tanggung-tanggung Ki, kata Mengundang berkata. Memangnya maksud kamu seperti apa, Unang? Kata Mbah Kala. Selanjutnya Mang Unang pun berkata lagi, begini, Mbah. Tadi sudah disebutkan kalau istilah nama ada yang disebut dengan keris dan juga kujang. Dua-duanya, tiga-tiganya mungkin ya, pusaka. Tapi di mana kira-kira kalau saya mau mencarinya atau misalnya Ki Demang mau mencarinya pasti harus ada tempatnya tuh, Mbah. Itu dia yang Mbah tidak tahu. Kalau memang kalian ingin tahu, carilah orang-orang yang memang masih bersemedi, masih mencari ilapat untuk mencari keberadaan pusaka-pusaka tersebut. Begitulah jawab si Mbah Guru. Kemudian Mang Unang berkata lagi, oh, tidak bisakah Aki untuk bersemedi ataupun bertirakat gitu di Aki untuk mencari tahu di mana tempatnya? Kemudian Mbah Kala pun menjawab pertanyaan Mang Unang. Begini, Kujang, selama ini jujur saja Mbah selalu mencari pusaka tersebut. Namun istilahnya mah jangankan bentuknya, tempatnya pun belum Mbah ketahui. Jadi Mbah pun hanya bisa memberikan informasi seperti itu saja. Mohon maaf, jangan marah, jangan berdua. Mbah hanya bisa membantu seperti itu saja. Mohon maaf. Mendengar perkataan itu, kemudian Mang Dudung pun berkata, kalau gitu mah jadi buntu atuh ya. Tidak jelas Ki. Aduh, ada bolongan mah tapi tidak jelas. Jadi Aki tidak bisa memberikan lagi pusaka. Bagaimana kalau Dudungan saya marah dan pengen ke sini? Begini, Kujang, kata si Mbah Kala menjawab perkataan Mang Dudung. Walaupun Dudungan Kujang sampai ke sini atau bahkan mungkin sampai mengancam Mbah
sampai memaksa Mbah. Tetap Mbah tidak bisa membantu. Tapi Mbah pun tentunya akan membela diri kalau memang dalam keadaan berbahaya. Tapi apapun, sampai kapanpun Mbah tidak akan bisa membantu. Lebih baik cari orang lain untuk mencari keberadaan dua pusaka, tiga senjata ini. Oh, bingung ya kalau gitu mah. Ya, mengundangnya. Saya juga jadi bingung kalau begini ya. Aduh. Tapi begini Mbah, Mbah mah merenang sudah banyak pengalamannya dan banyak pengetahuannya. Mungkin tolong kasih tahu saya ataupun ya supaya saya bisa memberikan keterangan kepada Dunungan gitu saya mapan. Gak enak gitu karena sudah disuruh untuk mencari pusaka ataupun pegangan untuk keselamatan gitu. Maksud Ujang seperti apa? Begini Mbah, mungkin Mbah punya kenalan ataupun siapa gitu yang Mbah tahu untuk bisa mengetahui apa namanya, bisa tirakat ataupun mengetahui itu tempatnya pusaka tadi itu, kata Mang Dudung. Wah, begitu. Begini kalau begitu. Mbah mah begini kalau begitu. Kalau begini gimana ini teh? Dengarkan dulu atuh dudung. Ya tenang didung. Ya tuh Mbah, silakan Mbah. Sebenarnya ada orang yang seperguruan Mbah, tapi Mbah tidak tahu apakah mereka masih ada atau tidak. Mereka itu tinggal pertama yang Mbah tahu di kampung Giri Luhur, di kampung Luhur yang bernama Mbah Otong. Si Otong saudara seperguruan Mbah. Oh, Ki Otong? Kayak dengar-dengar gitu ya. Iya. Saya juga pernah dengar dia teh suka suka mengobati orang yang patah tulang kalau tidak salah mah. Memang itu dia punya keahlian untuk mengobati itu patah tulang seperti misalah dan lain-lain. Dia mah ahli pijit. Tahu tenang gimana nih? Wah, kalau Mbah Otong mah saya tahu, kalau gak salah mah Jalu, kamu juga pernah tinggal kan di kampung Luhur, di Giri Luhur itu? Kata Mang Unang bertanya kepada si Jalu. Si Jalu yang tadi hanya memperhatikan dan diam saja, kemudian menjawab, iya Kang, ada Kang Mbah Otong. Dulu mah rumahnya tidak jauh dengan Mbak Kiai itu. Wah, ternyata dekat juga ya tempatnya, di situ-situ juga. Aduh. Tapi benar nih Mbah, si Mbah Otong ini bisa tahu. Kata Mang Unang bertanya lagi kepada Mbah Kala. Kemudian Mbah Kala pun menjawab, begini, yang bisa tirakat, yang Mbah tahu itu si Mbah Otong. Sedangkan nanti si Mbah Otong apakah masih hidup atau tidak, Mbah tidak tahu. Kalaupun masih hidup, dia mau ataupun bisa tidaknya memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Ujang, Mbah juga tidak tahu. Mbah hanya bisa memberitahukan kalau orang yang dulu pernah mengetahui pusaka-pusaka tadi itu diantaranya adalah si Mbah Otong, dan satu lagi ada yang Mbah tahu tapi Mbah belum kenal siapa dia, dan karena belum ketemu. Ada lagi nih. Siapa Bah? Kalau tidak salah namanya Mbah Walang. Mbah Walang? Mbah Walang. Oh, itu mah Mbah ada di kampung handap, rumahnya juga sekampung dengan saya. Aduh, si Mbah Walang. Tapi lama. Tapi udah kembali ya bersama kamu, Jalu?
Siapa? Siapa yang kenal sama Mbah Walang? Kamu anak muda. Ya, Mbah, yang saya tahu, Mbah Walang ini mengajak si Jalu ini untuk pesantren katanya berlatih ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu bela diri ya, Jalu ya. Gimana tuh Jalu ini? Katanya kata bapak kamu dibawa ke si Mbah Walang. Kata Mang Unang bertanya sekalian menjelaskan kepada si Mbah Kala. Mendengar pertanyaan dari Mang Unang, si Jalu terdiam. Dalam hati dia berpikir, walaupun memang dia dilatih ilmu kanuragan, ilmu demit, tapi diminta oleh Mbah Walang sang guru untuk merahasiakannya. Dan pada saat ini dia ditanya langsung oleh Mang Unang, bahkan oleh seseorang yang mengenali gurunya. Mendengar pertanyaan dari Mang Unang tersebut, kemudian Mbah Kala pun berkata lagi, "Wah, jadi si Walang mengangkat murid. Kalau begitu, kamu anak muda yang bernama kamu Jalu." Si Jalu hanya terdiam mendengar pertanyaan si Mbah Kala. Kemudian si Mbah Kala berkata lagi, "Kamu beruntung anak muda." Dengan dua gerakan, Mbah Kala kemudian mengayunkan tangannya kepada Mang Dudung dan Mang Unang yang dengan gerakan yang sangat cepat sampai tidak bisa diikuti oleh tatapan mata. Sebab tahu-tahu Mang Unang dan Mang Dudung langsung terkulai pingsan di tempatnya. Melihat kejadian seperti itu, si Jalu sangat terkaget, langsung memandang sambil waspada karena dengan tanpa alasan yang jelas si Mbah Kala membuat Mang Unang dan Mang Dudung langsung pingsan seketika itu juga. Melihat si Jalu yang terheran seperti itu, kemudian Mbah Kala berkata sambil agak tersenyum, "Begini, Ujang, kamu tidak bisa Mbah remehkan kalau seperti ini. Selain itu, ternyata kamu kalau seperti ini adalah muridnya si Mbah Kala, si Mbah Walang." Kemudian si Jalu berkata, maksud Mbah teh gimana ini teh?" "Begini Jalu, si Mbah Walang saudara Mbah berjanji ketika sama-sama berpisah bahwa dia tidak akan menerima murid seorang pun kecuali dalam keadaan tertentu. Begitupun si Mbah Otong, karena memang mereka memiliki ilmu kanuragan yang sangat jarang dimiliki oleh orang-orang, sangat sakti dan juga tiada tanding. Begitupun sebenarnya Aki pun dipahing dan dilarang untuk mengangkat murid. Namun Aki adalah orang yang terus terang saja memiliki keinginan dan tekad yang berbeda dengan mereka berdua, dan boleh dibilang orang yang tidak patuh terhadap perintah guru. Bahkan Aki memiliki tekad yang salah untuk memanfaatkan ilmu Aki untuk kepentingan Aki sendiri. Kata Mbah Walang menjelaskan. Kata Mbah Kala menjelaskan. "Katakan kepada si Mbah Walang kalau kamu bertemu dengan dia, semua yang terjadi di kampung Lembur Handap memang itu alpuka atau yang disebabkan oleh aku, Mbah Kala. Katakan pula bahwa yang membuat si saudagar yang bernama Malaka
pergi dari pelabuhan Sunda Kalapa itu juga gara-gara Aki. Tapi ingat ini, sekarang Aki sudah berbalik pikir. Aki sudah bertobat dan Aki ingin hidup tenang. Katakan saja kepada si Otong dan juga si Walang bahwa Aki minta maaf dan Aki tidak akan melakukan kesalahan lagi. Maksud Mbak ini seperti apa? Kalau kamu bertemu mereka, katakan saja seperti itu. Dengan kala gerakan yang sangat cepat, bahkan si Jalu yang merupakan murid Mbah Walang pun tidak bisa mengikuti pergerakan dari si Mbah Kala yang terlihat sudah tua, namun seketika itu melakukan suatu gerakan yang tidak bisa diikuti oleh tatapan mata. Tahu-tahu si Jalu merasa pusing dan langsung tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia terkulai lemas, pingsan seketika itu juga. Setelah 3 orang terkulai lemas, kemudian Mbah Kala berkata, "Daduh, maafkan Mbah yang memiliki salah dan Mbah yang sekarang baru menyadari kesalahan. Tapi Mbah tidak sanggup untuk bertemu dengan si Walang ataupun si Otong. Jadi kalian harus merahasiakan keberadaan Mbah. Dan Mbah tadinya mau bersembunyi, tapi ternyata tidak bisa kalau seperti ini. Mbah kalau begini harus pergi tanpa ada yang mengetahuinya. Mengetahui siapapun yang mengetahui kepergian Mbah." Begitulah kata-kata Mbah Kala. Walaupun tidak ada yang mendengarkan perkataannya. Meskipun ada 3 orang, tapi ketiganya pingsan dan tidak bisa mendengarkan perkataan-perkataan si Mbah Kala. Setelah itu, si Mbah Kala kemudian bangkit dari duduknya. Kemudian dia mengambil 1 tongkat dan juga beberapa benda yang mungkin akan dibawa. Kemudian tidak beberapa lama dia keluar dari rumahnya. Ditengoknya ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya suasana malam yang gelap begitu sepi. Dia juga sangat memperhatikan sedetil apapun suara dan isyarat, takut-takut ada orang yang mengetahuinya. Sepertinya orang-orang tidak berada di sekitar sini. Jikapun ada, aku akan pasti bisa mengetahuinya. Ini waktunya aku pergi, karena kalau ada orang yang tahu, pasti ada yang menunjukkan seperti ini. Sulit kalau harus merahasiakan diri, tapi diketahui orang-orang lain. Kalau begitu, aku benar-benar harus bersembunyi dan pergi dari hingar-bingar dunia, benar-benar sendiri. Setelah berkata demikian, si Mbah Walang, si Mbah Kala ini kemudian lompat pergi entah kemana, meninggalkan rumahnya di kampung Babakan Kiri Luhur tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya, termasuk para murid-muridnya ataupun warga di sekitaran kampung Babakan Luhur Kiri Luhur itu. Suara satwa-satwa malam terdengar dari kejauhan. Cari Cangkas, Gaang, Jangkrik, dan satwa-satwa malam yang lainnya seperti terus bersuara menghilangkan keheningan malam di waktu itu. Bagaikan saksi, sudah terjadi kejadian yang belum bisa dijelaskan apa maksudnya. Mbah Kala pergi dan meninggalkan kampungnya.
Berselang beberapa waktu, kisaran waktu ba'da isya atau saririh budak, seseorang masuk ke dalam kampung babakan itu. Dialah si Jana, murid paling dekat, paling musuh Mbah Kala, yang baru saja sebelumnya pergi ke sawahnya, yang konon katanya untuk melihat keadaan air di sawahnya itu. Kemudian ketika dia akan masuk ke dalam rumahnya, yang memang satu rumah dengan si Mbah Kala, dilihatnya pintu rumah terbuka dengan cahaya lentera keluar dari lawang ataupun dari lawang panto yang kebetulan sedang terbuka. Dalam hati dia berkata, kenapa pintunya terbuka? Tapi tadi kan katanya ada orang. Yang 3 orang tadi mungkin sedang berada di dalam. Mungkin sedang ngobrol. Tapi kenapa sepi begini ya? Kata si Jana. Kemudian dia terus menghampiri sampai dia berada di depan rumah. Kemudian dia uluk salam. Sampurasun. Mbah, sepi. Tapi kenapa pintunya terbuka? Kata si Jana sambil dia naik ke atas teras. Kemudian ketika dia berada di lawang panto, karena pintunya terbuka, selanjutnya dia melihat 3 orang yang tertidur tergeletak di atas tepas ataupun di atas lantai rumah panggung itu. Kenapa pada tiduran di sini? Kemudian mana si Mbah? Mbah. Kata si Jana mencari-cari si Mbah Kala. Namun beberapa saat dia dicari, bahkan sudah masuk ke dalam rumah. Kemudian dia juga mencari sampai ke kamar. Namun si Mbah gurunya tidak ada. Kemana ini? Terus kenapa mereka tiduran di sini? Tapi ini tidur atau apakah mungkin dipingsankan ya? Sepertinya ini mah dipingsankan, saya lihat mah. Kenapa keadaannya seperti ini? Kata si Jana, yang kemudian memeriksa keadaan 3 orang tamu di rumah si Mbah Kala. Ada apa sebenarnya ini teh? Kenapa mereka semuanya pada seperti ini? Ini mah sepertinya dipingsankan. Katanya kayaknya ini urat mematinya nih. Yang ini juga sama nih, dipukul keras nih. Aduh, kata si Jana. Kemudian dengan sedikit dirawatnya, diurut-urutnya tubuh urat-urat mematinya. Kemudian salah seorang dari ketiganya pun ada yang siuman, yaitu Mang Dudung. Setelah terasa dilihat 1 orang mulai siuman dan mulai sadar, kemudian Mang Jana pun merawat yang kedua, yaitu Mang Unang, dan selanjutnya si Jalu. Kemudian singkat cerita, ketiganya pun sudah mulai siuman, namun belum sampai sadar karena mereka masih belum sadar sepenuhnya. Setelah beberapa saat dan dilihat ketiga orang tamu di rumah si Mbah Kala ini mulai sadar, selanjutnya si Jana pun berkata, ini Kisanak, kenal saya, Mang Dudung. Yang ditanya adalah Mang Dudung. Kemudian Mang Dudung pun dalam keadaan masih antara sadar dan belum, sambil mengedip-gedipkan matanya karena silau dari cahaya lentera di ruangan itu. Kemudian dia berkata, ini teh siapa ya? Aduh, mana si Mbah? Si Mbah Kala kenapa kemana? Itu dia, saya juga ingin bertanya kepada kalian, kemana si Mbah Kala? Mana tuh ya? Saya juga tidak tahu, kata Mang Dudung. Waktunya sudah cukup untuk episode
kali ini. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nah, silahkan disimak saja di episode selanjutnya. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kang Danwol. Terima kasih kepada para pendengar ataupun yang menyimak video ini yang sudah subscribe. Alhamdulillah, dan semoga kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang dui permio.